Penyebab stroke seperti yang dialami Matt Solar yang penting untuk diwaspadai lantaran mampu menyerang siapa saja. Penyakit ini diidap sang aktor sejak 2017 serta membuatnya harus vakum dari dunia hiburan tanah air yang digunakan membesarkan namanya. Dilansir dari Mayo Clinic Selasa, stroke adalah keadaan darurat medis. Sangat penting untuk segera mendapatkan perawatan medis untuk mengurangi kecacatan otak juga komplikasi stroke lainnya. Adapun gejala stroke yang dimaksud harus diwaspadai meliputi kesulitan berbicara dan juga memahami apa yang dikatakan orang lain, tertutup rasa, lemah atau lumpuh dalam wajah, lengan atau kaki, hambatan penglihatan pada satu atau kedua mata, sakit kepala, kemudian kesulitan berkelanjutan. Ada faktor utama stroke. Stroke iskemik disebabkan oleh penyumbatan arteri di area otak. Stroke hemoragik disebabkan oleh kebocoran atau mulainya pembuluh darah pada otak. Beberapa orang kemungkinan besar belaka mengalami gangguan sementara aliran darah ke otak, yang mana dikenal sebagai serangan iskemik transien. TIA tiada memunculkan gejala yang tersebut bertahan lama. Stroke iskemik ini adalah jenis stroke yang dimaksud paling umum. Stroke, kata-katanya susahnya. Ini adalah jenis stroke yang dimaksud paling umum. Stroke ini terjadi ketika pembuluh darah otak menyempit atau tersumbat. Hal ini menyebabkan berkurangnya aliran darah yang dikenal sebagai iskemia. Pembuluh darah yang tersumbat atau menyempit dapat disebabkan oleh timbunan lemak yang terbentuk pada pembuluh darah, atau dapat disebabkan oleh bekuan darah atau serpihan lain yang tersebut mengalir melalui aliran darah paling banyak dari jantung. Dr. Tirta, seorang dokter yang dikenal luas sebagai edukator kebugaran di area media sosial, terus membagikan informasi kondisi tubuh yang dimaksud akurat dan juga mudah dipahami. Melalui akun YouTube-nya, Dr. Tirta secara bergerak mengupas berbagai mitos dan juga fakta yang kerap beredar pada masyarakat, khususnya yang terkait dengan kesehatan. Dalam salah satu kontennya, Dr. Tirta mengupas beberapa mitos populer yang banyak menjadi perbincangan, mulai dari gula aren vs gula putih hingga cacingan pada orang dewasa. Misalnya, banyak orang yang percaya bahwa gula aren tambahan sehat daripada gula putih. Namun, Dr. Tirta menjelaskan bahwa belum ada data pasti yang menyokong klaim tersebut. Keduanya dapat menjadi sumber energi cepat, khususnya pada aktivitas fisik berat. Dalam salah satu kontennya, Dr. Tirta mengupas beberapa mitos populer yang banyak menjadi perbincangan, mulai dari gula aren vs gula putih hingga cacingan pada orang dewasa. Misalnya, banyak yang percaya bahwa gula aren tambahan sehat daripada gula putih. Namun, Dr. Tirta menjelaskan bahwa belum ada data pasti yang menyokong klaim tersebut. Keduanya dapat menjadi sumber energi cepat, khususnya pada aktivitas fisik berat. Konsumsi berlebihan dari keduanya harus dihindari. Dr. Tirta juga meluruskan kesalahpahaman tentang skoliosis, sebuah kelainan pada tulang belakang. Meskipun olahraga dapat membantu mengempiskan dampak buruk skoliosis, olahraga tak dapat menyembuhkan kondisi yang dimaksud, serta ini penting untuk dipahami oleh masyarakat. Mitos lain yang dimaksud dibahas adalah seputar cuci muka lalu jerawat. Dr. Tirta menegaskan bahwa jerawat bukanlah disebabkan oleh mencuci muka pada waktu panas atau berkeringat. Penyebab utama jerawat adalah menumpukan sel epidermis mati juga bakteri, sehingga menjaga kebersihan epidermis dengan barang yang tersebut sesuai sangat penting. Selain itu, Dr. Tirta juga mengupas tentang bau badan, raji, kemudian asam urat, juga mitos mengenai donor darah yang dimaksud dianggap dapat meningkatkan berat badan. Dengan penjelasan yang tersebut mudah dipahami, Dr. Tirta berharap rakyat dapat memilah informasi dengan lebih tinggi bijak, lalu tidaklah mudah termakan oleh mitos yang mana belum tentu benar. Untuk kalian yang dimaksud ingin mendapatkan informasi kemampuan fisik lainnya, segera kunjungi akun YouTube
@tirtapengpengpeng. Di sana kalian akan menemukan berbagai konten edukatif yang akan membantu kalian memahami fakta kemampuan fisik dengan lebih lanjut baik. Kacamata telah dilakukan tumbuh dari sekedar alat bantu penglihatan menjadi bagian penting di dunia fashion dan juga gaya hidup. Seiring kemajuan teknologi serta tren mode, kacamata hadir dengan berbagai desain yang tak hanya sekali melindungi mata tetapi juga menambah pesona penampilan. Dalam era digital ini, meningkatnya penyelenggaraan gadget seperti ponsel juga komputer juga menambah urgensi akan kacamata yang dimaksud mampu memberikan pemeliharaan terhadap paparan sinar biru. Menurut data dari The Vision Council, sekitar 59% orang dewasa pada seluruh dunia mengalami gejala digital eye strain lantaran terlalu lama menatap layar gadget. Simptom umum seperti kelelahan mata, pandangan kabur, sakit kepala, dan juga ketegangan leher banyak terjadi. Oleh sebab itu, penting bagi rakyat untuk memilih kacamata yang tersebut tak hanya saja bergaya, tetapi juga dapat melindungi mata dari dampak negatif sinar biru. Sutwi Katmono, Direktur Utama Optik 150K mengungkapkan, selain bentuk wajah, aktivitas sehari-hari seperti pemanfaatan gadget juga mempengaruhi pemeliharaan. Sutwi Katmono, Direktur Utama Optik 150K mengungkapkan, selain bentuk wajah, aktivitas sehari-hari seperti pemanfaatan gadget juga mempengaruhi pemilihan kacamata. Bagi mereka yang dimaksud banyak berada di tempat depan layar, lensa anti radiasi juga anti glare sangat dianjurkan untuk melindungi mata dari paparan sinar biru dan juga mengurangi silau yang dimaksud berpotensi menyebabkan kelelahan mata. Sebagai solusi bagi mereka yang membutuhkan pengamanan mata maksimal tanpa mengorbankan gaya, menurut Sutwi Katmono, lensa anti radiasi kemudian anti glare dapat digunakan untuk membantu mengurangi kelelahan mata akibat paparan sinar biru berlebihan. Penelitian menunjukkan bahwa paparan sinar biru yang mana berkepanjangan dapat menyebabkan kehancuran retina, sehingga proteksi mata menjadi hal yang dimaksud esensial. Memilih kacamata yang tepat berdasarkan bentuk wajah dan juga aktivitas sehari-hari sangat penting untuk kenyamanan lalu penampilan. Berikut beberapa panduan yang dimaksud sanggup diperhatikan. Wajah bulat, bingkai persegi atau persegi panjang dapat menyeimbangkan bentuk wajah, memberikan kesan lebih tinggi tirus. Wajah oval, hampir semua jenis bingkai cocok, tetapi bingkai besar sanggup menambah kesan modis. Wajah kotak, bingkai bulat atau oval membantu melembutkan garis wajah yang mana tajam. Wajah hati, bingkai cat eye atau bulat cocok untuk menyelaraskan dahi lebar, lalu dagu yang mana lebih tinggi runcing. Kami di dalam Optik 150K memahami pentingnya proteksi mata dari gadget di tempat era digital. Untuk itu, kami terus berinovasi, menyediakan kacamata yang digunakan tiada hanya sekali modis tetapi juga melindungi kebugaran mata, ujar Sutwi Katmono.